Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer FKIP UNS akan menjelaskan aplikasi chatting client server berbasis Java dengan NetBeans. Sebelum memulai penjelasan aplikasi, terlebih dulu kami akan memperkenalkan anggota kelompok yang pertama, Agung Ratmo, selanjutnya Nada Hanifah, Novita Ashari, Koris Hizbullah, Liven Gigi, dan yang terakhir Yohanes Pasaoran. Langsung saja untuk aplikasinya, kita memakai aplikasi NetBeans IDE versi 8.02. Dalam aplikasi chatting berbasis Java ini, kita menggunakan tiga kelas. Kelas yang pertama client server, kelas yang kedua main, dan yang kelas yang terakhir anggota.java. Kita mulai dari kelas yang pertama, kelas main. Dalam kelas main, kelas inilah yang akan dieksekusi oleh compiler untuk menjalankan aplikasi. Dalam kelas main ada public static void main. Public static void main ini adalah function yang berfungsi sebagai konstruktor. Konstruktor itu akan dieksekusi setiap kelas main ini dijalankan. Di dalam public static void main terdapat client server CL sama dengan new client server. Ini adalah inisialisasi untuk CL sebagai client server, kelas client server. Selanjutnya CL.setVisibleTrue. Ini adalah untuk menampilkan CL yang set visible-nya adalah true, atau dengan kata lain menampilkan kelas client server. Oke, selanjutnya dalam kelas client server kita mengimportkan kelas yang lain. Contohnya saja import Java AWT color. Kelas ini untuk memberi warna, untuk menandakan memberi warna. Selanjutnya import java.io buffered reader untuk membaca input dari keyboard, dan selanjutnya sampai Java X swing JOption pen. Itu adalah import yang kita tambahkan dalam kelas client server. Oke, selanjutnya dalam function client server tersendiri itu di dalamnya menyatakan variabel seperti yang saya tuliskan di sini di dalam IDE NetBeans ini. Ada server socket, server itu mendeklarasikan variabel server dengan tipe data server socket. Begitu seterusnya sampai string nama, yang variabel nama dideklarasikan dengan tipe data string. Selanjutnya public client server ini adalah konstruktor. Konstruktor tersebut dieksekusi setiap client server dijalankan, dan di dalam function client server terdapat function juga. Dia juga manggil function init komponen dan memberi nilai t nama dot set text nama. Selanjutnya ini adalah function init komponen yang kita panggil di konstruktor tadi. Ini akan menampilkan versi GUI dari aplikasi kita di kelas client server.java. Di sinilah versi GUI kita mulai. Oke, selanjutnya function yang kita buat adalah private void pilih item state change. Di dalam function ini, jika di objek pilih kalian select dan kalian pilih server, maka J button-nya teksnya akan bernama start dan J button tree-nya akan bertuliskan stop. Jika tidak, maka berarti kan jika tidak server berarti client. J button satunya akan bertuliskan connect. Oke, selanjutnya function J button 1 action perform. Seterusnya function yang kita buat J button 2 action perform.
terus function void j button 5 action perform yang akan menampilkan kelas anggota. Kelas anggota ini kita inisialisasi A ini sebagai anggota, kelas anggota, dan A set visible true, yang artinya A ini akan tampil jika J button 5 action perform ini diklik. J button 5 action perform. Selanjutnya public void listen connect akan pada function ini akan mengaktifkan aplikasi sebagai server. Selanjutnya public void koneksi client pada fungsi ini atau function ini untuk mengaktifkan aplikasi sebagai client. Selanjutnya public void putus koneksi server. Selanjutnya public void putus koneksi klien. Keduanya ini untuk memutuskan koneksi sebagai server kah atau sebagai klien kah. Nah, ini adalah gabungan dari kedua function tersebut di dalam function putus. Function putus berisi putus koneksi server dan putus koneksi klien. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah public function void main. Nah, terus yang ketiga, kelas yang kita pakai adalah kelas anggota. Kelas anggota ini sendiri menampilkan about us atau yang membuat aplikasi client server ini. Di dalam kelas anggota.java ini terdiri function private void j button 1 action perform yang akan menampilkan client server atau memanggil lagi kelas client server. Selanjutnya public void j button 2 action perform ini akan mengeluarkan dari aplikasi untuk menu exit. Selanjutnya public void main dan yang terakhir adalah public void init component. Ya, pada function ini terdapat sintak-sintak untuk menampilkan ke versi GUI-nya. Oke, begitu script yang kami buat dalam NetBeans. Coba kita compile dan kita build. Kita build aja. Oke, kita akan mengeksekusi dalam bentuk jar. Jarnya ada di directory home, screen download, tugas UK sister akhir, tugas 3, disk, dan filenya namanya tugas3.jar. Oke, langsung kita eksekusi lewat terminal. Kita langsung ke directory yang ini, directory ini untuk eksekusi jarnya. Oke, kita sudah masuk directory di mana jar kita tersimpan. Ini adalah sebagai server. Kita eksekusi, enter. Sebentar lagi tugas3.jar akan tampil lah seperti ini. Ini bisa kita asumsikan ini server kita dan kita akan membuat klien juga. Klien misalnya ini, directory yang sama, file.jar yang sama, kita eksekusi. Nah, kita sudah membuat dua. Ini adalah sebagai server dan ini adalah sebagai klien. Coba kita server, kita atur IP-nya kita sama 127.0.0.1 dan name-nya misalnya peace gitu. Kita server, kita start. Oke, please wait. Kenapa ini please wait? Karena dia menunggu klien sebagai penerima. IP address kita isi sesuai dengan IP address klien kita, server kita tadi. Oke,
nama terserah kita, Koris gitu misalnya. Kita choose option sebagai klien, kita connect. Nah, kita udah connect, klien kita udah connect, dan server kita sudah connect. Semisal kita dari server kita buat chatting misalnya, "Hai Koris," itu kita send. Saya sendiri chat, "Hey Koris." Coba kita lihat di kliennya. Nah, Epis membuat percakapan dan isi percakapan adalah, "Hey Koris." Korisnya menjawab, "Hai juga." Oke, kita send. Seperti itu coba kita lihat di server. Nah, kita sudah masuk. Begini aplikasi yang kita buat. Bila ada salah kata dan salah dalam menyampaikan, saya sebagai perwakilan kelompok minta maaf atas segala kesalahan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.